Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendahuluan dan konsep dasar. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reza Swastika Andini sebagai moderator dan pemateri terakhir, dan ada rekan saya Rian Pratama sebagai pemateri kedua dan Bunga Novianti sebagai pemateri pertama. Langsung saja kepada pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Novianti, MPM 1951020034. Saya di sini akan mempresentasikan tentang B. Peranan uang dalam perekonomian. Uang merupakan benda biasa namun sangat luar biasa. Uang berbentuk koin, lempengan biasa, atau kertas. Namun dalam uang terkandung nilai dan makna yang berbeda. Makna yang sangat luar biasa. Selain memiliki banyak manfaat, uang juga memiliki sisi negatif. Semua orang berlomba-lomba mencari uang dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang tanpa mereka sadari cara yang dilakukan mereka halal atau tidaknya. Peran lain dari uang adalah sebagai penyimpan nilai. Kita bisa menyimpan uang dengan cara menabung dan dapat kita gunakan ketika kita membutuhkan. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan, uang merupakan tempat penyimpanan yang sangat praktis karena kapan saja kita perlukan bisa kita ambil. Peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jika kekurangan darah, manusia seakan-akan hendak mati. Demikian juga ketika kita kekurangan uang, bagaikan kekurangan darah dan mengakibatkan gaya hidup manusia menurun dan melemah. Untuk itu manusia berlomba-lomba mencari uang dari pagi ke pagi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian kita dapat pahami bahwa uang memiliki 3 peran utama dalam menopang perekonomian masyarakat, yaitu uang sebagai alat tukar, yaitu dengan adanya uang seseorang bisa menukar dengan apa saja yang mereka inginkan, yaitu dengan perkembangan zaman sekarang. Kebutuhan hidup mereka semakin banyak dan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan mampu mencukupi dan memuaskan apa saja yang mereka inginkan. Uang sebagai alat hitung, yaitu dengan uang seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa. Uang sebagai alat penyimpan, yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung dan dengan uang juga kita bisa membeli emas, perak, dan lain-lain. C. Defisit anggaran dan kebijakan moneter. Dalam ekonomi makro, defisit anggaran merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran. Defisit anggaran selisih antara seluruh penerimaan dengan total pengeluaran. Dalam anggaran pemerintah Indonesia, defisit anggaran tersebut terlihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian ini, ukuran defisit yang digunakan adalah defisit anggaran sesuai APBN Indonesia, di mana jumlah defisit adalah total penerima pemerintah ditambah dengan hibah dan kemudian diselisihkan dengan pengeluaran pemerintah. Nilai APBN terjadi sejak awal rezim Orde Lama hingga saat ini. Walaupun menggunakan asas anggaran berimbang, sebenarnya anggaran selalu mengalami defisit. Pembiayaan defisit dapat dilakukan melalui pencetakan uang atau monetization, utang luar negeri, dan utang domestik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bab pertama, yang bagian D, yaitu tujuan umum atas sistem finansial. Baiklah, selanjutnya sistem keuangan, bisa disebut juga financial system. Sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika suatu negara menyimpan bagian yang besar dari PDB-nya, maka sumber daya pun lebih banyak tersedia untuk
diinvestasikan dalam bentuk modal. Sedangkan modal yang lebih besar menaikkan produktivitas dan standar hidup negara tersebut. Yang kedua, lembaga-lembaga keuangan. Pada tingkat yang lebih luas, sistem keuangan memindahkan sumber daya ekonomi langka dari penabung kepada peminjam. Penabung menyimpan karena berbagai alasan, diantaranya persiapan dana, pendidikan anak, tabungan saat pensiun, dan simpanan hari tua. Tabungan masa depan. Begitu juga dengan peminjam. Mereka meminjam karena berbagai alasan, diantaranya untuk modal usaha, untuk perluasan usaha, dan lain-lain. Sistem keuangan disusun oleh beragam lembaga keuangan yang membantu dalam mengondisikan penabung dan peminjam. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Yang A, pasar keuangan, financial markets. Pasar keuangan atau disebut financial markets adalah lembaga tempat di mana orang ingin menyimpan dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam. Dua pasar keuangan yang paling penting dalam perekonomian adalah pasar obligasi dan pasar saham. Yang B, lembaga-lembaga perantara keuangan atau disebut juga financial intermediaries. Lembaga-lembaga perantara keuangan adalah lembaga keuangan tempat di mana penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana kepada peminjam. Istilah perantara melambangkan peran lembaga-lembaga keuangan yang terdiri antara pihak penabung dan pihak peminjam. Perantara keuangan yang sangat penting dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bank dan yang kedua reksadana. Selanjutnya, pengertian literasi keuangan atau disebut juga financial literacy. Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai melek keuangan. Dengan kata lain, literasi keuangan juga merupakan pengetahuan tentang cara mengelola dan merancang keuangan. Literasi keuangan secara luas dapat didefinisikan sebagai pemahaman akan kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi rumah tangga dalam mengambil keputusan secara ekonomi. Sedangkan secara sempit dapat didefinisikan bahwa literasi keuangan mengedukasikan pada alat manajemen keuangan dasar seperti menabung, investasi, dan asuransi. Istilah literasi keuangan atau financial literacy mempunyai banyak definisi. Menurut beberapa ahli, definisi yang paling dasar literasi keuangan merupakan kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan secara individu. Menurut Chen dan Wolfe, pada tahun 1998, literasi keuangan merupakan pengetahuan dalam mengelola dan mengembangkan keputusan keuangan pribadi. Menurut Mentikon pada tahun 2011, literasi keuangan adalah keterampilan seseorang dalam menggunakan pengetahuannya untuk mengelola penghasilan atau kekayaan secara efektif untuk kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya, pendapat dari German dan Forgu pada tahun 2010 menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan yang mendasari kecerdasan seseorang dalam menggunakan uang sesuai dengan prinsip, konsep, alat teknologi, dan fakta. Sedangkan menurut Houston 2010, literasi keuangan merupakan modal yang dimiliki seseorang yang digunakan dalam kegiatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun misi dari literasi keuangan ini adalah melakukan edukasi di bidang keuangan secara cerdas, meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan. Berdasarkan definisi
literasi keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama akan pentingnya pemahaman dan kemampuan dalam mengelola keuangan, yaitu demi kesejahteraan. Materi yang terakhir yaitu definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja. Fungsi uang yaitu yang pertama sebagai alat tukar-menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya, penggunaan uang sebagai alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Yang ketiga, sebagai penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Dan yang terakhir, sebagai standar penyicil utang. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pengukuran uang atau money measurement concept. Uang merupakan alat tukar umum yang paling tepat dalam aktivitas ekonomi dan menjadi dasar yang tepat pula bagi pengukuran analisis akuntansi. Mengapa uang dijadikan sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi? Perlu diingat bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas. Tidak seperti pengukuran nilai dengan menggunakan barang atau yang disebut barter, yang sangat berpotensi miss karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang menjadi standar penilaian pokok. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.